Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Saya sampaikan sekali lagi, visi gereja kita adalah menghormati Tuhan kita dan untuk menjadikan murid. Jadi saya percaya Bapak, Ibu, Saudara ada di tempat ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Amin. Sebagai murid Kristus, mari kita beribadah bersama-sama di hari Minggu ini untuk kita menghormati Allah kita, Tuhan kita, dan untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam tema yang baru, ke seri khotbah yang baru, The Gospel. Ya, The Gospel Explained. Nah, inilah tema kita dalam 5 minggu ke depan. Selama 5 minggu ini, kita akan mendengarkan seri khotbah The Gospel Explained. Apa itu? Nanti kita akan share satu persatu. Minggu ini kita masuk di minggu yang pertama dengan tema Unashamed. Ya, tema Unashamed, tidak malu akan Injil. Ya, sebentar saya sambil siapkan screen-nya. Baik. Saya mendorong Bapak, Ibu, Saudara, mari kita siapkan catatan kita, sediakan Alkitab Saudara, agar kita tidak terlewatkan berkat Tuhan pada minggu ini, amin. Kita percaya bahwa firman ini akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Firman tentang Injil Kerajaan Tuhan yang diambil dari Roma 1, ayat 1 sampai dengan 17. Dari seri The Gospel Explained ini, kita akan membedah kitab Roma ya selama 5 minggu ke depan. Ya, tema ini semua sudah kita persiapkan dan mari kita telusuri satu persatu. Mari kita membiasakan diri kita membaca Alkitab. Kita melihat dari kitab Roma. Mungkin karena keterbatasan waktu hari ini pagi ini kita tidak akan baca semua ayat. Namun saya tetap menganjurkan Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab Saudara agar kita nanti menelusuri ayat per ayat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kitab Roma, sekilas, sebentar, agak macet. Kitab Roma ditulis ya, di sana sudah jelas sekali dari Paulus ya. Di ayat pertama ditulis ini dari Paulus, berarti jelas sekali kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Seorang hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kitab Roma ini diperkirakan ditulis oleh Paulus ini di tahun kira-kira tahun 57 ya, AD atau Masehi ya. Tahun 57. Kitab ini, surat ini ditulis yang kemungkinan penulisannya ini di dalam perjalanan misi Paulus yang ketiga ya, yang perjalanan menuju ke Makedonia ya. Nah, penerima surat ini yang ditulis oleh Paulus ini adalah jemaat Kristen, ya, anggota gereja. Ya, waktu itu di Roma tidak pakai nama-nama denominasi, gerejanya adalah gereja Tuhan, ya, jemaat Kristen di kota Roma. Ya, kemungkinan jumlahnya tidak terlalu banyak dan kemungkinan kebanyakan di sana gereja Kristen di Roma, kota Roma, ya, adalah orang non-Yahudi. Ya. Nah, kemungkinan juga Paulus menulisnya ini di antara kota Korintus atau Kenkrea. Ya, kota Kenkrea ini dekat dengan Korintus. Ya, kira-kira di sanalah Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma ini. Nah, kira-kira Roma ini kira-kira seperti inilah dulu bangunan, sisa-sisa bangunan Roma dan kejayaan kota Roma. Karena Roma itu adalah kota terbesar ya, pada peradaban terbesar pada masa itu ya, terpusat ke Roma ya. Nah, kemudian kita akan membaca bagaimana bagaimana tulisan Paulus kepada jemaat di Roma ini. Sebelum sampai sini saya akan membacakan di ayat ke 10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi saudara, di dalam perjalanan Paulus ini dia punya kerinduan untuk mengunjungi jemaat di kota Roma. Punya kerinduan untuk memberkati, untuk
memberitakan Injil dan untuk membagikan firman kepada sahabat-sahabat seiman, saudara-saudara seiman di kota Roma. Dikatakan ayat 11, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Jadi Paulus ingin sekali untuk memberkati jemaat di kota Roma, untuk menguatkan kamu, dikatakan atas karunia apa yang sudah ada padaku, itu yang Paulus katakan. Ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Jadi rupanya iman dari jemaat Kristen di kota Roma ini sudah terkenal, tersebar sampai ke seluruh pelosok dunia. Ya, dunia pada masa itu. Ya, jadi dan Paulus pun memiliki kerinduan yang begitu kuat, ingin bersekutu bersama-sama dan ingin membagikan berkat kepada jemaat Kristen di kota Roma. Itulah suasana hati Paulus waktu menulis surat ini. Ya, jemaat di kota Roma ini adalah bukan jemaat hasil rintisan rasul-rasul. Jemaat Kristen di kota Roma ini adalah hasil migrasi. Ya, mereka beberapa di antara mereka mendengarkan Injil mungkin di kota-kota lain, lalu mereka kembali ke Roma dan di situ mereka murid-murid Kristus, orang-orang awam, bukan rasul-rasul, bukan hamba-hamba pelayan sepenuh waktu. Mereka di Roma itu mereka berkumpul dan mereka merintis menjadi satu gereja Kristen di sana. Ya, jadi bukan Rasul Petrus, bukan Rasul Paulus atau siapapun yang merintis ke kota Roma. Ya, ini ada perbedaan untuk jemaat Kristen di kota Roma. Oleh karena itu, Paulus ingin sekali melihat, ingin sekali mengunjungi kota Roma. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Kalau istilah kita sekarang ada incidental planting churches di sana. Ya, yang orang kalau kita sebut sekarang itu karir misionari mungkin. Mereka jemaat-jemaat yang dari beberapa kota itu pulang ke Roma, lalu mereka mendirikan gereja di sana. Ya, jadi mereka ini adalah istilahnya mereka di marketplace, ya, mereka di marketplace, lalu mereka di sana ada kerinduan untuk bersekutu bersama dan memberitakan Injil dan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu Paulus ingin datang ke Roma ini untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk meletakkan dasar-dasar Injil, dasar-dasar kekristenan, dan dasar-dasar misi pemberitaan Injil kepada jemaat di kota Korintus ini. Kira-kira begitu latar belakang dari surat Roma ini. Kemudian masuk kepada sikap Paulus terhadap Injilnya. Kalau tadi terhadap jemaat di di Roma tadi ya. Nah, bagaimana sikap Paulus yang Paulus curahkan, tumpahkan di dalam suratnya ini terhadap Injil? Bagaimana perspektif Paulus terhadap Injil? Ya, ini yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Di ayat ke-13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengah kamu, aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Lalu ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Saudara, sikap Paulus, ya, perspektif Paulus terhadap gospel, terhadap Injil, yang pertama Paulus katakan di situ, aku berhutang. Ya, ini menarik sekali dan sangat berbekas di hati saya juga, karena Paulus mengatakan aku berhutang. Ya, kemudian dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I'm under obligation. Ya, ada kewajiban di situ yang Paulus katakan kepada Yunani dan bukan orang Yunani, dan kepada orang terpelajar dan juga bukan orang terpelajar. Jadi artinya kepada semua kalangan. Itulah sebabnya di ayat 15 Paulus katakan, itulah sebabnya karena aku merasa berhutang itulah sebabnya aku ingin sekali memberitakan Injil kepada kamu juga yang di Roma. Ya, Paulus sudah memberitakan Injil kemana-mana, tapi ada satu hutang yang belum terbayar. Aku ingin sekali memberitakan kabar baik Injil ini kepada engkau
kamu jemaat yang di kota Roma. Saudara, bukannya Paulus berhutang, bukannya Paulus pinjam uang, bukannya Paulus kekurangan. Memang Paulus kekurangan, tapi Paulus tidak minta-minta, jemaat di Roma, kota Roma pinjam uang dong dan lain sebagainya. Bukan itu isunya. Ya, saudara, saya mau ceritakan satu kisah. Saya mendengar dari istri saya. Ya, suatu ketika, ya, kita beli buah. Istri saya beli buah, ya, di toko buah dekat rumah. Ini bukan foto asli, ini ilustrasinya. Tapi kira-kira toko buah seperti ini di komplek rumah. Ya, jadi suatu ketika beli buah, istri saya lupa, ya, lupa buahnya ketinggalan. Ya, bayangkan beli buah nggak dibawa buahnya ke rumah, gitu kan? Buahnya ketinggalan di toko buah. Lalu setelah berapa lama sampai malam hari baru keinget, buahnya mana tadi ya? Kemudian dia kembali lagi ke toko buah itu. Nah, si ibu penjual buah ya bilang, ini buahnya masih ada, saya simpen. Oh gitu, ibu baik sekali gitu kan. Jadi buahnya masih disimpan sama dia. Lalu karena dekat ngobrol-ngobrol ya, si ibu tukang buah ini ngobrol dengan istri saya. Dia cerita, suatu hari ada seorang ibu di komplek ini beli buah, borong buah. Waduh, luar biasa. Borongnya sampai 1,7 juta dia beli buah. Saya juga bingung buah apa aja yang dibeli. Dia borong sampai 1.700.000 buah. Ya mungkin mau ada pesta di rumahnya dan lain sebagainya ya. Jadi dia bahagia sekali. Ada jackpot ya. Penjualannya sampai 1,7 juta beli buah. Kemudian si ibu itu katanya, nanti pembayarannya saya transfer karena saya nggak bawa cash. Gitu. Jadi si penjual buah ini percaya saja akan ditransfer katanya. Dan benar setelah beberapa saat atau saya lupa mungkin besoknya atau bagaimana, masuklah dananya itu ya ditransfer ke rekening si penjual buah ini. Lalu si penjual buah ini cek transferannya, oh sudah masuk, sudah tenang. Tapi begitu dia lihat angkanya, ya saudara tahu berapa yang ditransfer? Ya, ternyata si pembeli ini mentransfer nolnya kelebihan 1. Ya, nolnya kelebihan 1. Jadi si pembeli ini transfer ke tukang buah itu 17 juta. Ya, 17 juta dia transfer kepada tukang buah. Lalu si tukang buah ini kaget. Wah, kok banyak sekali. Dia coba hitung lagi angkanya. Bener ini 17 juta. Kemarin belinya nggak segitu katanya. Lalu karena si tukang jual buah ini begitu takut, dia cerita, dia telepon lagi itu si pembelinya. Bu, terima kasih transfernya. Tapi ibu transfernya banyak sekali katanya, dia bilang. Sampai 17 juta. Lalu si ibu ini juga kaget. Hah, itu suami saya yang transfer. Oh ya, iya bu, ini banyak sekali 17 juta. Coba saya cek ke suami saya. Ternyata dicek. Iya benar, suaminya salah. Ketik nolnya kebanyakan. Jadi 17 juta dia transfer. Lalu si ibu tukang buah gini, bu saya kembalikan aja bu ya. Saya takut sekali ini bukan uang saya. Dikatakan dia transfer kembali uang yang bukan milik dia kepada si ibu yang transfer tadi. Nah, saudara, ini cerita menarik ya. Tukang buah ini mengembalikan uangnya. Bukan dia pinjam uang, tapi dia merasa ada obligasi, ada sesuatu hutang yang dia harus kembalikan karena itu bukan milik dia. Saya ceritakan ilustrasi yang berikutnya. Ya, yang kedua, seorang peneliti, ya tentunya banyak sekarang saya membaca berita ada 7 negara, ya ada 7 negara yang melakukan penelitian dan berhasil melakukan tahapan sudah produksi dan beberapa masih dalam tahap uji coba. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, sekarang ada 2 vaksin yang sedang diuji coba oleh Indonesia. Satu vaksin merah putih namanya, yang kedua vaksin Nusantara. Nah, hebat kan? Indonesia produksi 2 vaksin. Ya, masih dalam tahap uji coba. Ya. Dan di seluruh dunia dari 200 negara ini hanya 7, salah satunya Indonesia yang memproduksi, yang melakukan penelitian membuat vaksin baru 7, nggak tahu nanti kalau ada lagi gitu ya. Jadi seorang peneliti, seorang ilmuwan, saintis ya biomolekular yang melakukan penelitian menemukan vaksin COVID-19 ini, dia setelah menemukan itu dia pasti akan bersukacita, dia pasti akan merasa berhutang kepada dunia bahwa dia harus memberikan vaksin ini kepada
negaranya kepada penduduk muka bumi ini, sekitar 7 miliar mungkin penduduk muka bumi ini, dia harus punya obligasi, saya harus produksi, saya harus kasih tahu kepada dunia vaksin ini. Karena ini bisa menyelamatkan umat manusia di muka bumi ini dari kepunahan akibat COVID-19 ini. Jadi seorang peneliti ini dia akan merasa berhutang. Bukannya dia pinjam uang, bukannya dia untuk menikmati, tapi dia ada sesuatu di dalam dirinya yang dia harus share kepada banyak orang. Karena dia merasa ini akan menyelamatkan banyak orang. Saudara, demikianlah Paulus. Di dalam hatinya itu begitu bergelora dan bergelora dan membara. Ada kebenaran firman Tuhan di dalam dirinya yang saya harus share. Untuk itulah dia mengatakan, aku berhutang kepada semua orang, baik itu Yunani atau bukan Yunani, baik itu orang terpelajar atau bukan orang terpelajar. Aku berhutang, aku punya kewajiban, aku harus bagikan ini. Kira-kira itulah sikap Paulus terhadap Injil. Bahwa Injil itu bagi Paulus bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia harus bagikan kepada semua orang. Kalau bisa semua orang harus mendengar ini. Demikian sikap hati Paulus. Nah, sikap hati Paulus yang kedua terhadap Injil. Dari ayat ini kita belajar. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dalam bahasa Inggrisnya, I'm not ashamed. I'm not ashamed. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di dalam bahasa Inggrisnya, for I'm not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believe. Aku punya keyakinan yang kokoh. Aku ini tidak malu akan berita ini. Karena ini otentik, ini benar beritanya. Bukan abal-abal. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah, Paulus katakan. Jadi sikap hati Paulus, dengan yakin sekali aku yakin bahwa ini bukan berita palsu. Ini bukan tipuan. Ini bukan bohong belaka. Tapi yakin sekali bahwa ini adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua umat manusia. Untuk itu aku yakin sekali dengan kokoh sekali bahwa berita ini begitu powerful bagi seluruh umat manusia. Yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Demikian tadi. Oleh karena itu makanya aku berhutang untuk memberitakan ini. Ya, jadi Paulus begitu yakin dengan berita ini. Kenapa Paulus begitu yakin? Kenapa Paulus begitu kuat keyakinannya akan Injil ini? Ya, tentunya Paulus sudah menjelaskan di situ. Karena di dalam Injil ini adalah kekuatan Allah. Ya, karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu di ayat ke-17. Sebab di dalam Injil ini, ya, kenapa Paulus begitu yakin dan tidak malu untuk menyampaikan berita ini? Karena di dalam Injil ini nyata kebenaran Allah. Saudara, nyata. Ya, kebenaran Allah itu nyata. Ya, bukan cuma bayang-bayang, bukan cuma angan-angan, bukan cuma ilusi, halusinasi, bukan cuma dongeng belaka, tapi Paulus katakan ini nyata loh. Nyata benar. Kebenaran Allah bahwa Injil ini bisa menyelamatkan engkau, sehingga Paulus begitu yakin. Ya, Paulus begitu kokoh keyakinannya akan Injil. Saudara, Paulus begitu yakin ini nyata kebenaran Allah. Karena Paulus juga mengalami sendiri. Karena Paulus juga mengalami sendiri. Bukan hanya kata orang. Karena Paulus berjumpa sendiri dengan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Paulus begitu yakin bahwa dia adalah Tuhan yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah Injil. Saudara, ya, di Yohanes 14, mari kita lihat di Yohanes 14 ayat ketiga. Tuhan Yesus mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, kemana? Ke rumah Bapa. Ya, kalau kita baca ayat sebelumnya, pergi ke situ yaitu ke rumah Bapa. Dikatakan, dan aku telah menyediakan. Jadi apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus sudah pergi ke situ. Yesus sudah ada di surga.
Dan Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Lalu Yesus katakan, aku akan kembali, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, apa yang diyakini oleh Paulus tadi? Karena Yesus sudah mengatakannya juga terlebih dahulu. Jadi Paulus yakin akan perkataan Yesus ini. Karena Yesus katakan, aku ini dari surga. Dan aku ini sudah ada dari situ. Aku sekarang pergi kembali ke situ, ke surga. Dan aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Dan aku akan kembali nanti pada saat Yesus datang kedua kalinya, Yesus akan kembali membawa kamu, yaitu saudara dan saya, ke tempat di mana aku berada. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, dan akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Paulus tadi mengatakan nyata kebenaran Allah. Karena sebab di dalam Injil itulah nyata kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus yang mengatakan, akulah kebenaran Allah. Jadi saudara, Yesus yang datang dari surga untuk mati di kayu salib. Datang ke bumi untuk mati di kayu salib. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan dia kembali ke rumah Bapa, yaitu ke surga. Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan nanti dia akan datang kembali kedua kalinya. Untuk membawa kita semua ke tempat di mana Yesus berada. Yaitu di surga. Jadi, kalau seorang yang datang dari surga, menjemput kita, membawa kita ke surga, dia tidak akan membawa kita ke tempat yang lain dan kita tidak akan nyasar kemana-mana. Jadi yakinlah saudara, bahwa berita Injil ini yang kita dengar adalah berita yang otentik dan berita yang benar-benar. Yang benar berita, karena Yesus adalah kebenaran. Jadi tidak ada, kalau ada berita-berita yang lain, kalau ada janji-janji yang lain, kalau ada tokoh-tokoh yang lain yang menjanjikan, itu patut dipertanyakan dan patut dicurigai. Karena dia sendiri belum yakin kemana dia pergi. Tetapi Yesus ketika dia menjanjikan kepada kita, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus sendiri katakan dengan jaminan kepada saudara dan saya bahwa aku ini sudah dari sana. Aku ini dari surga dikatakan. Aku telah pergi ke situ. Dan aku telah menyediakan tempat bagi kamu. Dan aku akan datang kembali kepada kamu untuk membawa kamu. Jadi kita tidak akan dibawa ke tempat lain. Jadi kita tidak akan nyasar ke tempat lain. Karena yang bawa kita adalah pemiliknya surga sendiri. Yang bawa kita adalah penguasanya sendiri. Yang bawa kita adalah Tuhan itu sendiri. Itulah Injil yang diberitakan kepada kita. Yang Paulus begitu dengan yakin. Jadi tadi kembali. Kenapa Paulus begitu yakin, keyakinan yang kokoh dan tidak malu untuk memberitakan ini? Karena yang dia sampaikan ini adalah Tuhan sendiri. Karena Yesus sendiri adalah jalan. Yesus sendiri adalah kebenaran. Yesus sendiri adalah kehidupan. Nggak ada yang lain. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya ia dapat diselamatkan. Hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, tidak ada jalan lain. Saudara, tidak ada keselamatan lain. Saudara, tidak ada cara lain juga. Hanya ada satu jalan. Hanya ada satu kebenaran. Hanya ada satu sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya ada satu Injil, yaitu Injil Kerajaan Allah. Injil Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kira-kira 2 tahun yang lalu, ya, kita mendengar berita, kabar baik, ya, untuk saudara yang tinggal di Pulau Jawa. Ya, kabar baiknya adalah tol Trans Jawa sudah jadi, ya, sudah sampai Probolinggo. Wah, kita senang dong dengar berita ini. Dulunya saya kalau ke Surabaya, ya, bawa mobil, itu kira-kira bisa 15 jam, ya, mungkin 18 jam. Dan saya juga dulu sering ke Semarang, ya, naik mobil. Itu kira-kira bisa 10 jam, 12 jam. Nah, begitu dengar berita gembira ini, ya, itu beritanya tahun 2019, ya. Wah, asik. Tolnya sudah jadi. Berita gembira buat kita. Ya. Tapi itu saya baru mendengar-dengar saja. Belum pernah merasakan, benar nggak sih naik mobil ke Semarang itu bisa 5 jam.
ya naik mobil ke Surabaya itu bisa 9 jam, 10 jam. Bahkan ke Bali lebih cepat. Ya, kalau dulu ke Bali bisa sehari 2 hari. Ya, ke Bali sekarang kemarin menurut dan kemarin kita sudah coba bulan Desember. Kita mau tahu nih, tol ini benar nggak gitu ya. Kita coba dan kemarin benar. Kita sampai di Bali nggak sampai 2 hari, ya 1 hari udah nyampe. Gitu. Itu karena kita istirahat juga. Jadi kita sudah merasakan tol ini. Wah, enak banget, ya. Nanti saudara yang mau coba kita coba sama-sama jalan bareng-bareng gitu kan. Ya kalau ada waktu ya. Jadi tol ini enak sekali. Dari Jakarta kita berangkat, wah lancar tolnya sampai ke Probolinggo. Ya. Dan enak sekali kita sampai di sana. Jadi bulan Desember kemarin, saya bukan hanya dengar beritanya, tapi saya mengalami sendiri lewatin ini tol. Dan itu luar biasa. Cepat jadinya, menghemat waktu kita banyak sekali menghemat. Ya, dan kemudian kita pulangnya juga lewat tol ini. Ya. Jadi ini saya kasih lihat saudara fotonya ya. Itu jangan salah fokus ke snacknya di situ ya. Itu tempat sampahnya udah penuh juga, taruh di situ jadinya. Nah ini indah sekali pemandangannya. Ya, kita lihat gunung, kita lihat sawah, dan itu indah sekali pemandangannya kalau kita lewat tol Trans Jawa ini. Jadi bukan hanya berita lagi yang kita dengar, tapi kita merasakan sendiri lewatin tol itu. Ya. Dan kita sudah merasakan. Namun dalam perjalanan pulang ada sedikit gangguan, yaitu hujan lebat. Ya, ini yang sebelah kanan. Ini hujan lebat dan gelap sampai malamnya, sampai kita menabrak lubang sedikit. Ya sayangnya memang ada genangan air di situ dan terjadilah lubang di situ. Dan hampir kita sudah oleng sedikit dan kita lihat banyak di situ mobil-mobil yang pecah ban. Ya, yang setelah kita lewat ada beberapa pecah ban dan kita bersyukur Tuhan melindungi. Dan kita baru tahu memang benar Tuhan melindungi kita karena lewat kilometer itu banyak yang terjadi kecelakaan di saat-saat perjalanan pulang kita itu. Dan kita bersyukur Tuhan melindungi kita. Jadi saya ceritakan kepada yang lain dong, kepada semua, wah kita sudah lewat tol ini, wah bagus banget, tapi hati-hati dalam perjalanan balik, di kilometer sekian ini ada lubang dan lain sebagainya. Saudara, saya begitu yakin menceritakan, ini tol bagus, ini tol enak, cepat. Ya, kenapa? Karena saya sudah mengalami, karena saya sudah lewat tol itu. Dan saya sudah mencobanya juga tol itu. Jadi saya begitu yakin akan perjalanan ini, tol ini enak banget. Ya beda dengan dulu. Karena dulu juga saya sudah sering bolak-balik pakai mobil lewat jalan Pantura. Dan itu lama sekali perjalanannya. Dan kali ini kita merasakan sendiri. Ya berita baik ini. Nah saudara, bagaimana dengan Injil? Mungkin saudara mendengar Injil. Apa sih Injil itu? Saudara, dalam terjemahan aslinya Injil itu dalam bahasa Yunani Evangelion. Evangelion. Ya, dalam bahasa Inggrisnya good news. Ya, the good news of the coming of the Messiah. Kabar gembira kehadiran, kedatangan sang penebus Mesias. Jadi Injil ini secara literal artinya adalah kabar baik. Itulah Injil. Nah, bagaimana menurut Paulus? Menurut Paulus di ayat 16 ini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus begitu yakin dan keyakinan yang kokoh bahwa umatku, bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tidak ada lagi keselamatan di tempat lain selain di dalam Injil kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bahwa tidak ada di tempat lain. Paulus begitu yakin mengconvince keyakinan ini kepada kita semua. Injil adalah kekuatan Allah. Injil inilah yang menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Injil adalah berita tentang Kristus Yesus Tuhan, Allah yang datang ke bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya dan seluruh umat manusia. Dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian ia naik ke surga. Dia untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Jadi Injil adalah untuk semua umat manusia. Dan barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Saudara, saya mau mengajak saudara melihat setelah perjalanan misi Paulus ini. Dan semua surat-surat yang ditulis. Dan bagaimana kelanjutannya.
perkembangan Injil ini. Mari kita lihat video berikut ini. Amin. Saudara, kalau kita lihat di sini data menunjukkan penyebaran Injil sejak mula-mula, sejak zaman rasul-rasul, bahkan seperti tadi sejak kitab Roma itu ditulis, surat di Roma dan surat-surat yang lain, sampai dengan 2015 inilah perkembangan pemberitaan Injil. Dan bagaimana dengan sekarang? Saya mau kasih lihat saudara data ini real, bahwa masih ada di titik-titik merah ini adalah suku, ya etnis, suku-suku yang belum pernah mendengarkan Injil. Walaupun Injil tadi sudah tersebar kemana-mana, namun kalau kita detail lagi, masih ada juga suku-suku yang belum mendengarkan kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita lihat zoom in lagi, ini untuk Indonesia. Masih banyak suku-suku, ya terutama di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi ini yang belum mendengarkan Injil, kerajaan Tuhan. Yang hijau ini sudah ada beberapa, lebih dari 10% people groupnya yang sudah mendengarkan Injil kerajaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Indonesia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saudara, dari generasi ke generasi, sejak Yesus mengatakan ini, yang ditulis oleh Matius, Yesus sudah mengatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan. Kemudian Paulus menangkap panggilan ini, memberitakan. Dan bukan hanya Paulus, dan rasul-rasul, dan murid-muridnya, dan murid-muridnya, dan murid-muridnya, dan terus murid-muridnya, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Dan Injil ini tidak pernah berhenti, dan terus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kalau kita lihat tadi, kepercayaan yang lain itu punah. Ya, yang warna merah, purple, tadi ada warna-warna lain itu punah. Tetapi Injil tidak pernah punah. Sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya nanti. Injil ini akan terus diberitakan. Kapan Yesus datang? Ketika semua bangsa sudah mendengar Injil. Ketika Injil ini sudah diberitakan kepada semua suku bangsa, maka sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. And this gospel of the kingdom will be proclaimed, akan diberitakan. Injil ini akan terus diberitakan. Saudara, saya tutup dengan ini, kebutuhan umat manusia yang utama, yang paling utama adalah diselamatkan dari murka Allah dan dibenarkan di hadapan Allah. Mungkin ya saudara butuh kesembuhan, betul. Saudara butuh terobosan dalam keuangan. Saudara butuh keselamatan dari
bahaya kecelakaan. Saudara kita semua membutuhkan apa yang kita butuhkan di bumi. Tetapi saudara, apa yang paling utama, yang paling inti, yang paling besar kebutuhan kita adalah kita perlu diselamatkan dari murka Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena di bumi ini saudara kita sementara. Tetapi kita butuh yang utama. Kebutuhan saudara dan saya yang paling utama. Kita perlu diselamatkan dari murka Allah. Dan kita perlu dibenarkan. Karena kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Kita perlu Sang Juru Selamat. Yesus Kristus Tuhan. Sudahkah saudara menerima dan percaya Injil? Ini pertanyaan renungan bagi kita semua. Mari saudara renungkan pertanyaan ini baik-baik. Sudahkah saudara percaya dan menerima Injil? Dalam arti, sudahkah saudara menerima Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai Juru Selamatmu? Bagi saudara yang mau, saya berikan kesempatan untuk pagi ini, saya mau mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Semua pejamkan mata dan kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mau menerima dan percaya Injil. Aku berdoa pada pagi hari ini untuk Tuhan hadir di hati mereka. Dan Tuhan melembutkan hati umat-Mu pada pagi hari ini. Bagi saudara yang mau, saudara bisa ikuti doa saya pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk berita Injil pada pagi hari ini. Aku mau percaya akan Injil, yaitu Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang datang ke bumi, menjadi manusia untuk mati di kayu salib menebus dosaku. Dan Ia bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kemenangan bagi aku. Dan Ia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi aku di kemudian hari dalam kekekalan bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, aku percaya akan berita Injil ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang menerima Injil ini, saya anjurkan saudara setelah ibadah ini untuk mendatangi host atau mendatangi atau berjumpa dengan saya untuk kita doakan, lalu untuk saya undang saudara masuk ke dalam live group ya. Kita ada live group untuk ada kelompok kecil untuk bertumbuh bersama-sama. Nah, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana dengan saudara yang sudah menerima Injil? Ya, saya mau mengajak saudara semua jemaat untuk kita merenungkan bersama-sama. Bagaimana saudara bisa terlibat di dalam penyebaran Injil? Ya. Pertanyaan ini bagi kita semua. Bukan hanya bagi hamba Tuhan. Bagi kita semua. Seperti jemaat Roma tadi. Yang pergi memberitakan Injil ke sana. Yang misi ke sana. Bukan hamba Tuhan. Bukan misionaris. Bukan rasul. Tetapi jemaat biasa yang pergi ke Roma. Mereka merintis gereja di sana. Yang pertama. Saya mengajak saudara terlibat di dalam doa. Kita ada doa setiap hari Rabu. Nah ini kira-kira foto berdoa. Kisah Rasul 13 ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jemaat Kristen di Antioquia, mereka berdoa dan berpuasa. Disinilah pertama kali murid-murid Kristus disebut Kristen di kota ini. Karena mereka begitu giat berdoa dan berpuasa untuk misi pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, bagaimana saya bisa terlibat? Dengan give, memberi. Filipi 4 ayat 16-17. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara diberkati Tuhan dengan keuntungan pelipat gandaan dari kita memberi lalu Tuhan memberkati kita. Itu adalah bonus. Tapi bagi Paulus yang utama bukan keuntungan materinya. Bagi Paulus yang kuutamakan adalah buahnya. Yaitu apa? Jiwa-jiwa yang bertobat, yang menerima Injil. Karena jiwa-jiwa itulah yang akan memperbesar keuntungan kita. Jadi waktu kita memberi, keuntungan apa yang terbesar yang kita dapatkan? Yaitu ketika jiwa-jiwa mendengarkan Injil Kerajaan Tuhan. Ini yang Paulus bagikan kepada kita, yaitu buahnya. Amin. Yang ketiga, bagaimana saudara bisa terlibat untuk menyebarkan Injil, yaitu dengan pergi. Roma 10 ayat 14, ini ayat terakhir. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya?
jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Saudara, saya yakin dan saya percaya dan saya telah berdoa, Tuhan menggerakkan hati saudara untuk menjadi bagian, untuk mengambil bagian di dalam penyebaran Injil ini. Apakah saudara pray, apakah saudara give, apakah saudara go tadi, semuanya berharga di mata Tuhan. Amin. Saya mengajak saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mungkin saya bisa ajak Pavian, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan yang tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Segenap hati. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti sekali lagi, hidup kami Tuhan, bawa kami, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, biar hidup kami menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kami. Aku berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini. Mungkin ada beberapa jemaat kami yang di tempat ini yang membutuhkan pertolongan-Mu. Aku berdoa Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi kami. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, kesehatan, mereka yang sakit mengalami kesembuhan pada pagi hari ini. Kami memohon belas kasihan, anugerah, mujizat, pertolongan-Mu bagi jemaat-Mu yang mengalami terobosan, bahkan dalam keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan. Engkau yang akan memenuhi kebutuhan kami. Namun Tuhan, aku berdoa biarlah jemaat kami ini lebih dari itu semua. Kami menyadari kebutuhan yang lebih besar lagi, yaitu kebutuhan akan Injil Kerajaan Allah. Aku berdoa untuk jemaat-Mu menggenapi firman-Mu, untuk kami mengambil bagian di dalam penyebaran Injil Kerajaan Allah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, biar kami melewati masa-masa, bahkan masa-masa sulit dalam pandemi ini. Tuhanlah yang menjadi Allah yang menyertai kami. Bahwa Injil Kerajaan Allah ini akan kami bawa, akan ada di dalam hati kami, untuk kami terus setia kepada Injil Kerajaan-Mu, untuk kami menggenapi firman-Mu, dan kami tidak meninggalkan iman kami, sehingga kami punya keyakinan yang kokoh akan Injil ini, bahwa Injil ini adalah kebenaran Allah, dan bahwa Injil ini nyata kebenaran Allah, bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami tidak akan menukarkan iman kami kepada yang lain, tapi kami memegang keyakinan yang kokoh kami akan Injil Kerajaan Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur pada pagi hari ini untuk berkat-berkat-Mu. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari surga, dari Allah Bapa di surga. Dan pulanglah jemaat, pergilah dengan damai sejahtera, dan beritakanlah Injil Kerajaan Allah
Dan aku mengutus jemaat ini untuk kembali ke marketplace, kembali ke tempat mereka masing-masing. Yang kuliah kembali ke studi mereka. Untuk mereka yang bekerja kembali ke kantor mereka, ke tempat mereka. Ibu rumah tangga mereka kembali ke rumah mereka untuk bersekutu, untuk menjangkau, untuk menjadi terang dan garam dimanapun kau berada. Pergilah dan beritakanlah Injil Kerajaan Tuhan, dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Aku berdoa memberkati, biar kasih karunia, damai sejahtera, berkat-berkat-Mu menyertai jemaat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus, sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang percaya menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.